Kami bersyukur Tuhan atas hari yang indah yang telah Engkau jadikan pada siang hari ini. Sungguh kami ingin datang kembali Tuhan untuk bersekutu bersama Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, untuk membawa kerinduan kami Tuhan kepadamu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Tuhan, Kau hadir. Malah lebih lagi Tuhan, sekarang Tuhan, kami para umat-Mu Tuhan bersekutu Tuhan bersama Tuhan. Kiranya Engkau mau lawat kami Tuhan, memberikan kami Tuhan kekuatan Tuhan, memberikan kami jalan Tuhan, memberikan kami sukacita Tuhan. Biarlah ibadah pada siang hari ini Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpinnya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap Tuhan rencana-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, setiap perkara Tuhan dan jalan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Kami percaya dengan janji-janji-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya harapan kami Bapa. Engkaulah jalan keluar Tuhan di saat kami berada dalam kesesakan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami di saat kami Tuhan mengalami kekecewaan Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami bawa semuanya Tuhan, hidup kami hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, buka hati kami Tuhan, buka ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Mari saudaraku, kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan satu pujian yang berkata satu-satunya harapan, karena kita percaya janji Tuhan bahwa Dialah beserta dengan kita. Amin. Kita mau katakan di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Katakan Kau satu-satunya, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Hanya Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah sumber jawaban dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan katakan, jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya
kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya jawaban dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan tempat kami bersandar. Mari jemaat Tuhan kita mau naikkan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Mari nyatakan satu-satunya, satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. padamu Tuhan, Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau Tuhan, kekuatan di dalam kesesakan ada Kau Tuhan. Mukjizat-Mu nyata Tuhan dalam pergumulan mari datang menyembah Yesus. Berseru Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan Kau bagi Mari saudaraku, mari kita memberikan waktu kita saat ini untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Oh, datanglah dan menyembah-Nya. Oh, haleluya. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya yang begitu mengasihi kami, begitu mengasihi umat-Mu Tuhan. Mari mau angkat suara kami Tuhan, menyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan. Oh, layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu, datang menyembah-Mu. Oh, angkat hati kami Tuhan, angkat suara kami Tuhan, datang bermazmur. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, glory, glory.
Tuhan. Kau yang telah memberikan kami kekuatan Tuhan dalam keadaan apapun kami Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan saat ini Tuhan memiliki sakit penyakit Tuhan, ada pergumulan di dalam hati kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan siang hari Tuhan Kau mau memulihkan kami semua Tuhan dengan bilur-bilur kuasa darah-Mu Tuhan. Kau membangkitkan roh kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, bekerjalah Roh Kudus siang hari untuk melawat setiap umat-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan. Dan kami mau bersuka cita akan Engkau Tuhan. Dan kami mau memuji dan menaikkan nama-Mu Tuhan yang kudus, Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus. Mari segenap umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Mari kita mau besarkan namanya. Amin. Mari musik memuji Tuhan. Come on. Haleluya. Mari sama-sama saudaraku katakan, besarlah. Besarlah nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya, Kemurahannya besar, tiada terbilang. katakan aku Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. oh. Besarkanlah namanya. Mari kita ulang dari awal, katakan besarlah. Besarlah nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, Amin. tiada terkira. Aku tak dapat. Balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari serukan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang apa? Tuhan yang kuasa. Yes. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Dia yang berkuasa. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Besarlah nama Tuhan, pujilah. pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Yo, sekali lagi kita mau besarkan nama Tuhan. Katakan, Besarlah nama Tuhan, mari memuji Dia. pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, Oh, besarkanlah namanya. yo sama-sama katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib. Tuhan. Yang ajaib. Oh, Tuhan yang berkuasa. Yesus namanya. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Katakan jiwaku. Jiwaku ditebus olehnya. Oh, jiwaku. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Haleluya. Boleh dong lambaikan tangan yang jiwanya telah ditebus oleh Tuhan.
dan menjadi murid-muridnya, amin. Boleh kita menebarkan senyum kita yang termanis, boleh berikan salam kiri kanan depan belakang. Haleluya, haleluya. Mari berikan yang terbaik untuk saudara seiman kita, berikan salam yang terhangat. Haleluya. Mari kita mau membesarkan nama Tuhan, memujinya lebih lagi. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Come on. Dan layak dipuji. Besarlah. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Kami aman Tuhan. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Mari gereja Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Oh Yesus, Yesus Allah perkasa. Amin. Dialah kita yang luar biasa, Allah kita yang perkasa. Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Semua Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Oh Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi nyatakan bersama. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Mari dong bersorak buat Tuhan kita. Dialah Allah kita yang luar biasa, Allah perkasa. Amin. Dia juga bukan perkasa saja saudaraku semua. Dia begitu mengasihi kita sampai dia mengaruniakan anak-anak yang tunggal untuk menebus kita orang-orang percaya. Amin. Mari kita boleh mengingat akan kasih Tuhan Yesus, kasih Bapa, kasih Anak, kasih Roh Kudus yang memanggil kita menjadikannya murid-muridnya. Pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Kau yang mati dan bangkit untuk kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian ini.
Katakan begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya Kasih-Mu kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Haleluya. Karya-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Mari katakan begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya Kasih-Mu kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat
sembuhkan kami Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu yang mengalir Tuhan di kayu salib Tuhan, Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Dengan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan Yesus, kami yang sebenarnya tidak layak Tuhan, tapi Engkau layakkan Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami Tuhan yang terikat dalam belenggu dosa Tuhan, Kau bebaskan Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang berkorban di atas kayu salib demi kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk mengingat Kau Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, luar biasa, luar biasa. Kalau yang terindah Tuhan, yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami telah naikkan Tuhan, baik puji dan penyembahan kami Tuhan, sampai kepada Engkau Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Engkau layak, teramat layak Tuhan, untuk mendapatkan puji dan hormat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan Engkau Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi seorang murid Tuhan yang taat Tuhan. Berikan telinga Tuhan yang terbuka lebar-lebar Tuhan. Oh Tuhan, berikan hati Tuhan Yesus yang gembur Tuhan, yang boleh diisi dengan firman-Mu Tuhan, yang boleh bertumbuh Tuhan. Yang kami boleh lakukan Tuhan di setiap waktu kami Tuhan berjalan bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan di sepanjang hari kami Tuhan, lewat pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Tuhan sebentar kami juga akan berikan persembahan Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan ini agar dipakai Tuhan untuk di gereja ini Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan untuk para pengelola Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk saudaraku, kita akan berikan persembahan kolekte. Dan sebentar kita mendengar firman Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ya, shalom. Sebab Tuhan baik. Siang hari ini ya kita sudah datang ke tempat ini, kita tahu ini bukan rencana kita tapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita tambah hari tambah dekat dengan Dia.
tanpa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, ajak kami setiap saat ya Tuhan, supaya kami mengerti maksud-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh melaksanakannya, apa yang menjadi kehendak-Mu. Hancurkan hati kami ya Tuhan, lembutkan, gemburkan, biarlah firman-Mu yang Engkau sampaikan pagi ini boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh berbuah-buah ya Tuhan, dan boleh buahnya itu dinikmati oleh orang-orang sekitar kita ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ajar ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi penerangan dalam hidup kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau sebentar masih ada roh-roh yang tidak berkenan, roh-roh tinggi hati, roh kekerasan ya Tuhan, hancurkan ya Tuhan. Malaikat-Mu menjaga kami ya Tuhan. Oh Tuhan, Roh-Mu saja yang bekerja di tempat ini pada saat ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu saja. Engkau yang bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, selamat siang ya. Selamat kita bertemu kembali di dalam nama Tuhan. Ya, pagi ini kita akan sedikit belajar mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Ya, Jesus second coming. Ini topik yang sangat luar biasa sebenarnya. Ya, yang penting bagi kita anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita baca di sini, saya ambil satu ayat ya, Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saatnya, saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa pada harinya itu tidak ada seorang pun yang tahu kapan. Termasuk malaikat, termasuk anak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Oleh karena itu penting sekali kita anak-anak Tuhan mempelajari. Belajar untuk tahu kapan sebenarnya Tuhan mau datang yang kedua kali. Ya. Walaupun harinya tidak dikatakan nggak tahu, tapi kita selalu bersiap. Ya. Harus berjaga-jaga. Penting sekali kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Tapi pada saat ini kita harus mengoreksi diri kita. Ya. Apakah kita sudah siap untuk menyambut datangan Kristus yang kedua itu? Kadang-kadang kita harus apa istilahnya? Berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, apa sih maksud datangan-Mu yang kedua? Ya. Mengakui, ya Tuhan mau datang yang kedua. Sekarang dia pertanyaan, apakah saya sudah siap? Kita harus mengakui. Karena banyak ya orang-orang Kristen yang mengaku, oh iya sudah tahu, sudah siap. Tapi apa yang terjadi? Rencana Tuhan untuk kedatangan yang pertama belum dia jalankan. Apalagi mau yang kedua. Jangan sombong-sombong. Waktu pendeta Yonatan mengajarkan kemarin, ya 2 minggu lalu ya mengenai dia bawa tabel segala, ya mengenai akhir zaman itu, baru sedikit saja yang diulas, sedikit yang diulas. Rencana kedatangan Tuhan yang kedua kapan? Kerajaan 1000 tahun kapan? Nah, yang pertama saja rencananya untuk kehidupan kita, ya, apakah kita sudah menjalankan seluruhnya yang Dia inginkan sebagai anak Tuhan? Kita harus jujur. Saya katakan saya belum semua. Baru sebagian kecil yang saya lakukan, tapi saya mau
Kita harus jujur dalam hal ini. Kalau yang pertama aja belum bisa kita lakukan, apalagi kita mau lakukan hal yang kedua. Ya. Yang belum, ya kalau dulu Yesus datang ke dunia mengajar murid-muridnya melihat, ini loh, saya tanya, ini loh, ya. Dia sampaikan semua pengajarannya langsung, ini loh, begini loh. Ya. Nah, yang kedua masih berupa nubuat. Bagaimana Anda mempersiapkan diri? Enggak ada penjelasannya. Ya. Masih perkataan daripada nabi-nabi zaman dulu. Kedatangan Yesus juga semua dibuatkan dulu, akhirnya terjadi begini, terus dia menyampaikan pengajarannya. Sekarang bagaimana? Apa kita siap sudah? Menjadi pertanyaan bagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus jujur mengakui. Ya Tuhan, kalau saya sekarang ini belum semuanya bisa melaksanakan, oke, saya mengejar. Saya mengejar yang ketinggalan, saya kejar. Sambil belajar juga untuk mempelajari bagaimana rencana kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Tidak kita berdiam diri. Kita harus tahu maksud Tuhan. Ya, dia mau kita itu menjalani kehidupan bersama-sama dengan dia dalam kehidupan rencana kedatangan dia yang pertama. Sehingga kita dengan begitu nantinya kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Dia mengangkat kita sama-sama naik ke surga. Ya. Makanya kita harus mengerti saat ini. Ya. Kita kejar apa yang kita belum mengerti dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan, ya, dari rencana dari kedatangan yang pertama. Kita mau kejar itu semua. Ya. Kalau pendeta Yonatan sudah memberikan waktu 2 minggu yang lalu. Ya. Ingat nggak? Dia bilang apa? Itu teguran loh bagi kita. Kalau Anda perhatikan. Kalau Anda baca 1 hari 1 pasal, minimum 3 tahun baru selesai itu Alkitab. Ya kan? 3 tahun. Baru baca loh, belum merenungkan, belum melaksanakan. 3 tahun dia bilang. Kalau Anda baca 1 hari 3 pasal, kurang lebih 1 tahun baru selesai 1 buku Alkitab itu. Dan teguran yang paling sangat keras adalah, kalau Anda baca 1 hari cuma 1 ayat sampai mati, kamu gak bisa selesai. Saya waktu dia sampaikan itu. Teguran yang luar biasa bagi saya. Ya Tuhan, saya hitung langsung pulangnya. Berapa tahun sampai bisa Pak Yonan kasih tahu. Sampai mati gak bakal selesai baca Alkitab. 1 buku. Saya hitung 85 tahun. Lebih. Baru selesai itu. Kalau 1 hari cuma 1 ayat. Ya. Kita bisa baca umur mungkin 5-6 tahun. Jadi umur 90. Sampai enggak saya umur 90? Ya. Itu teguran yang luar biasa bagi saya. Saya baca lagi, saya dengarin lagi, perhatiin. Saya baca 3 pasal. Baru baca 1 tahun baru selesai. Belum merenungkan, belum melaksanakan. Bagaimana rencana kedatangan Tuhan yang pertama itu bisa saya terapkan dalam hidup saya. Makanya saya coba kejar. Sambil mengerti maksud Tuhan yang kedatangan yang kedua itu apa. Ya. Jadi sebenarnya kita belum siap yang pertama aja, tapi kita mau kejar. Dan kita mau kejar juga maksud Tuhan dalam kedatangan Tuhan yang kedua ini. Ya. Next. Saya ambil dari 2 Injil. Yang isinya mirip-mirip tapi penekanannya berbeda.
Sebenarnya di 3 Injil dikatakan hal yang sama. Ya, Matius, Markus, Lukas ada semua. Ya. Kita baca sama-sama supaya lebih mendalami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Matius 24 ayat 42 sampai 46. Ya, ayat 42 demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Ya, firman Tuhan katakan. Pertama-tama dikatakan apa? Karena itu berjaga-jagalah. Ya. Ini. Lalu dikatakan sebab waktunya hari mana Tuhan datang itu nggak ada yang tahu. Ya kecuali tadi dikatakan kecuali Bapa cuman yang tahu. Ya. Jadi kalau yang punya rumah tahu, oh malam ini pencuri mau datang, dia pasti berjaga-jaga, dia bilang. Ya, nggak mungkin dia mau biarkan rumahnya itu dibongkar maling. Nah, kita baca lagi di Markus, next. 2 hampir bersama, tapi ini lebih menekankan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang lebih dituntut oleh Tuhan, ya. Ayat 33 sampai 37. Ya. Ayat 33 demikian bunyinya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dalam hal yang sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Ya. Jadi, ya, untuk topik kedatangan Yesus, kedatangan Kristus yang kedua, yang ditekankan apa? Berjaga-jagalah, siap sedialah. Ya, 2 topik ini yang ditekankan. Berjaga-jaga, karena waktunya enggak. Yang pertama biasa, yang kedua lebih menekankan kepada kita apa di sini? Bahwa seorang tuan yang bepergian meninggalkan rumahnya, Bapak sudah Yesus sudah naik terangkat ke surga, ya, dia tinggalkan rumahnya, diberikan tugas kepada hamba-hambanya, yaitu kita semua. Dengan tugas masing-masing tugasnya. Tugas saudara apa? Apakah Anda lalaikan? Atau Anda ambil? Ya. Di sini masing-masing tugasnya. Semuanya suruh berjaga-jaga dan mengambil tugasnya masing-masing, menjaga rumahnya. Sebab dia bilang, ya, tuannya datang tuh enggak ada yang tahu. Dia bilang apa? Ya, apakah pulangnya itu nanti tuannya itu menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau menjelang pagi-pagi buta.
Nggak ada yang tahu. Tapi saatnya ada tahu. Bukannya siang hari dia datang. Dia bilang. Menjelang malam, artinya dalam suasana gelap. Malam, tengah malam, atau menjelang fajar. Ya. Pagi-pagi buta, masih dalam keadaan gelap. Dan di sini dikatakan supaya kalau dia tiba-tiba datang, Tuhannya itu, Tuhan kita, didapati kita tidak tidur. Jangan didapati dia kita sedang tidur, artinya kita sedang bangun, berjaga-jaga. Dan ini diberitakan kepada semua orang. Semua orang. Ya. Jangan menganggap, itu mah tugas gembala, itu mah tugas penatua, itu mah tugas pimpinan komsel ini. Enggak, semua orang harus berjaga-jaga. Ya. Jadi sangat penting topik daripada kedatangan. Kalau bicara topik kedatangan Kristus yang kedua, saya katakan khotbah 7 hari 7 malam nggak selesai. Karena harus Anda membedah semua nubuat-nubuat daripada apa yang nabi-nabi yang ada dalam Alkitab. Itu semua sudah dinubuatkan semua. Makanya saya nggak bisa ambil banyak-banyak. Saya ambil contoh 1-2 udah. Anda pelajari. Tuhan inginkan Anda membedah sendiri. Ya, Anda membedah, Anda pelajari, Anda bongkar semua rahasia Tuhan. Ya, firman Tuhan itu apa? Yang penting saya akan ulaskan adalah seperti ini. Ya. Next. Berikutnya. Nah. Pertanyaan ini yang harus Anda jawab. Pertanyaan yang pasti timbul dalam hati Anda adalah pendapat yang kita harus waspadai ya, pendapat, sudut atau cara pandang yang timbul pada saat ini. Apa pendapat ini? Ini yang pertama. Kita harus jaga pendapat atau sudut cara pandang seseorang itu yang kadang mempengaruhi kita anak-anak Tuhan. Apa? Jangan sampai makanya kita harus lihat, apa sih sudut pandangnya sekarang? Ya. Terutama di media sosmed, sosial media. Apapun ada sekarang di sana. Mau yang benar, mau yang tidak benar, mau yang hampir benar, ada semua. Mau yang membangun, mau yang setengah diam-diam saja, bikin orang suam-suam kuku, atau yang merusak, ada semua. Semua itu mempengaruhi anak-anak Tuhan. Terutama sosmed yang tidak berkenan pada Tuhan. Yang membuat makin lama, makin iman percaya kita kepada Tuhan makin melemah, menjauhkan kita dari Kristus. Ini kita harus perhatikan. Kalau udah tahu sesuatu pandangan atau pendapat itu tidak berkenan, bukan dari Tuhan, jangan dibaca lagi. Sekali baca, ini bukan dari Tuhan, tinggalkan. Ya, tinggalkan, ini bukan dari Tuhan. No, bukan. Tinggalkan. Ya. Dan itu banyak sekali. Ya. Yang banyak dulu LGBT dulu lagi saya masih SMP tuh sedikit sekali orang ngomong LGBT. Ya, Anda tahu. Sekarang LGBT udah masuk di gereja. Saya kemarin sampai kaget ya. Kira 3 atau 4 minggu yang lalu. Saya buka-buka, teman kirim WA. Lo lihat nih sekarang, dia bilang. Saya pikir kenapa? Saya buka WA-nya.
dalam bentuk YouTube. Kebetulan saya udah buang, saya hapus saya dah. Daripada saya buka lagi. Itu pendetanya pakai rok mini, laki-laki. Sebab laki-laki saya lihat apa? Kumisan bewokan. Pakai rok mini. Stretch gini. Ini dibelah, set, terbelah lagi. Khotbah. Saya bilang, aduh. Ya. Ya. Kehidupan LGBT bukan hanya di luar saja, udah masuk di gereja, khotbah. Banyak. Orang negro. Saya bilang, waduh Tuhan, ini pandangan, ini yang harus kita waspadai. Karena sesuatu yang jelek kalau diulang-ulang kayak dulu LGBT nggak bagus, LGBT ada yang bilang LGBT bagus, LGBT bagus, LGBT. Terus akhirnya jadi bagus. Akhirnya diterima oleh gereja itu, bikin gereja. Mungkin oleh gereja yang sesungguhnya dia nggak mau menerima, tapi dia bikin gereja. Ini kita harus waspadai yang seperti ini. Ya. Dulu gereja boleh katakan ada nggak perceraian? Nggak ada. Sekarang ada. Banyak gereja yang mensahkan perceraian. Sampai gereja Katolik, dia nggak ada perceraian. Tapi adanya adalah pembatalan pernikahan. Dia nggak mau gunakan kata perceraian. Pembatalan pernikahan. Keluar itu sertifikatnya. Dan itu keluar hanya dari sana. Dari Vatikan katanya. Persetujuannya. Ya. Pembatalan pernikahan. Ya ini terjadi terhadap kawan saya. Ya dia ditinggal istrinya. Terus dia mau menikah tapi orang yang sananya ya cerai hidup istilahnya. Karena suaminya selingkuh bisa ditinggal aja semua dia. Keluarganya, anaknya sama dia semua tinggal aja. Itu nunggu itu ya surat pembatalan pernikahan itu 6 tahun. Diperiksa lagi. Itu ada. Dulunya nggak ada. Nah seperti inilah kita harus waspadai pengajaran daripada Tuhan. Jangan sampai kita ikut nyemplung ke dalamnya. Ya. Yang kedua adalah rupa-rupa pengajaran dan pemahaman. Ya kita tahu lah. Sekarang ini pengajaran yang ada pengajaran Kristen yang ada di saat ini. Bukan main-main. Ya. Luar biasa. Karena setiap orang bisa ngomong apa aja di sosmed itu. Bisa bilang ini firman Tuhan loh. Ini istilahnya pesan profetik dari Tuhan saya harus sampaikan. Siapa yang mengontrol? Nggak ada. Siapa yang mengawasi? Tidak ada. Kita harus bisa menguasai hal-hal yang demikian. Tahu, oh ini bukan pengajaran dari Tuhan. Oh ini bukan pemahamannya dari Tuhan. Pemahaman dari ayat-ayat firman Tuhan juga banyak yang dibolak-balik. Hati-hati. Pengajaran yang self-motivation. Self-motivation. Artinya semuanya tergantung dari diri kita. Padahal Tuhan dikasih tahu. Serahkan semua hidupmu pada Tuhan. Bersandar pada Dia. Karena sesuatunya terjadi oleh kehendak Dia. Ya.
Bukan kehendak kita, kehendak Dia. Apapun terjadi itu kehendak Dia. Oleh karena kasih karunia Dia. Kelihatannya emang menyakitkan untuk kita. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk kita. Banyak pusat pengajaran yang sekarang kompromi udah. Oh ini bisa terima, oh ini nggak bisa terima. Kompromi dengan dunia, gereja itu pada. Ya. Ini yang pengajaran, ini yang harus kita waspadai. Ya. Ada yang mengajarkan, ya gereja harus lebih ke etika lah. Etika memang nggak salah, nggak jelek. Tapi etika itu kadang membawa kebenaran atau pengajaran daripada Tuhan itu makin dangkal. Makin sempit. Ya. Ingat kitab Wahyu ya dimulai dengan apa? Kesaksian tentang Yesus. Artinya semuanya harus menjurus pada Dia. Lalu yang ketiga lah cara hidup atau gagasan modern. Udah apa? Di sini biasanya Tuhan tuh ada kalau kita butuh. Kalau butuh, oke, ada Tuhan. Kalau nggak ada butuh, kita nggak butuh, nggak ada Tuhan. Jadi semuanya itu dari, ya seperti itulah. Jadi gaya hidupnya itu mengatakan hidup menurut firman itu ketinggalan zaman. Jadi aku harus hidup menurut apa yang ada saat ini. Seperti itu. Gaya hidupnya berubah. Ini yang kita harus waspadai. Kita harus tetap hidup menurut firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan itulah bimbingan hidup kita. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita ya, untuk kedatangan Kristus yang kedua. Bagaimana kita harus bisa mempersiapkan diri kita? Next. Ya, di sini persiapan dan kesiapan yang diperlukan. Yang pertama, ya, diperlukan kemampuan untuk membedakan. Kelihatannya simple, membedakan. Kita mampu membedakan. Ya. Kita membedakan tuh gampang. Oh ini nggak bagus, ini jelek. Ya kelihatan. Tapi dalam pengajaran Kristen, kekristenan, kalau udah dalam Alkitab firman Tuhan, itu seringkali pengertiannya agak digeser sedikit. Tergeser sedikit. Inilah kemampuan kita untuk membedakan yang diperlukan. Bukannya 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 3. Oh ini salah. Itu gampang. Itu sangat gampang. Membedakan yang udah kelihatan. Tapi membedakan sesuatu yang kelihatannya betul tapi sebenarnya salah. Ini yang sulit. Karena firmannya itu mendukung. Harus kita bisa bedakan. Ya. Harus kita bisa bedakan. Basic pengajaran Kristen apa? Contohnya, Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya kan? Tapi saat ini banyaknya pengajaran menyatakan Allah itu cuma satu. Allah Bapa udah. Yesus, oh dia bukan. Roh Kudus bukan. Ya. Aliran oneness. Ini seperti ini. Pengajaran tetap dia mengambil dari Alkitab. Ayatnya ada.
Tapi menyambung cuma lihat satu ayat dan konteksnya yang berbeda. Kalau lihat konteks yang lain, berbeda. Ya, seperti itu kita harus bisa membedakan yang kelihatannya betul tapi belum tentu betul. Itu persiapan kita. Kesiapan kita benar-benar seperti ini. Ya, jangan kita sampai tertipu dengan hal-hal yang demikian. Ya. Banyak ya hamba-hamba Tuhan khotbah di YouTube itu luar biasa. Wah, saya lihat hebat begitu pelajaran. Aduh, ini melenceng loh. Ya, kalau kita mau menyelidiki firman Tuhan, menyelidiki nubuat-nubuat Tuhan, ada semua apa yang harus kita lakukan. Ya. Yang kedua adalah pembaharuan akal budi atau pikiran. Ya. Pembaharuan akal budi atau pikiran itu harus kita selalu selaraskan. Ya. Harus diselaraskan dengan standarnya firman Tuhan. Bukan standarnya pakar-pakar ilmu, standarnya pikiran kita manusia, bukan. Tetap standarnya adalah firman Tuhan. Supaya kita tahu kehendak Tuhan itu seperti apa pada kita. Maka pikiran kita harus disesuaikan. Seperti Roma 12 ayat 2 mengatakan apa? Supaya kita memikirkan semua yang pembawaan akal kita supaya kita bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang bukan daripada Tuhan, ya, mana yang berkenan pada Tuhan dan yang sempurna. Itu yang harus kita pikirkan. Di Roma 12 ayat 2 itu. Jadi kita mau merubah akal budi dan pikiran kita. Ya. Jadi kita jangan mikirin hal-hal yang perkara dunia, tapi kita mau mikirin, ya, mau rubah pemikiran kita, ya. Mana yang kehendak Allah, mana yang sempurna. Apa yang baik, yang sempurna. Itulah kita mesti pikirkan. Ya. Di sini merenungkan firman Tuhan, ya, antara lain. Pembawaan akal budi itu dengan merenungkan firman Tuhan. Ya. Tadi saya sudah singgung. Ya, waktu Pendeta Yonatan sampaikan firman Tuhan itu, saya begitu hancur hati saya. Ya. Kenapa? Diingatkan, ngebaca aja. Itu butuh waktu 1 tahun kok 3 pasal sehari. Belum merenungkannya. Maksud Tuhan itu apa? Bertanya pada Tuhan. Tegur lagi, kalau mau baca 1 ayat aja nggak selesai itu Alkitab. Bagaimana perjanjian Tuhan yang Tuhan tulis, janji-janji Tuhan di dalam Alkitab kita bisa tahu. Kalau kita sendiri ngebaca Alkitab nggak selesai. Tuhan tegur saya benar-benar. Ya. Itu ya, dalam lalu pikirkan perkara yang di atas. Ya, dalam Kolose 3 ayat 24. Pikirkan yang benar. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi kita mau, ya, memikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, semuanya itu. Yang sedap didengar, ya. Semua yang disebut kebajikan, ya. Pikirkan semuanya itu. Jangan mikirkan hal-hal yang tidak berkenan pada Bapa. Ya. Lalu melakukan kehendak Bapa, Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Terus Matius 7 ayat 21 juga. Ya.
Saya baca yang di Yohanes 7 ayat 16 dan 17 saja. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Dia mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa pengajaran yang diberikan adalah firman daripada Bapa, dia sebagai firman. Itu datangnya daripada Bapa. Ya. Sehingga kalau kita tidak bisa menerima pengajaran itu, seakan-akan kita tidak menerima asal daripada Bapa. Bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi kita mau melakukan kehendak Bapa, maka kalau kita menerima pengajaran artinya kita menerima tugas daripada Bapa. Ya. Kita mau melakukan kehendaknya. Ya. Dalam hal ini mendengar firman Tuhan, itu kita harus benar-benar memperhatikan nubuat-nubuat para nabi yang ada dalam firman-Nya. Enggak sedikit nubuat itu, banyak sekali nubuatnya. Saya enggak bisa jelaskan satu, butuh waktu berapa hari di sini. Anda harus selidiki. Makanya tadi firman Tuhan, Anda merenungkan firman Tuhan. Ya. Nubuat para nabi mengenai cara kedatangan Yesus bagaimana, apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi sesudahnya. Ya. Itu harus hati-hati kita. Kita mau pelajari sungguh-sungguh. Karena Yesus katakan ya di nubuat-nubuatnya, bahwa banyak nanti Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang menyesatkan umatnya. Jadi kita jangan terlalu terfokus pada hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Kita perhatikan nubuat-nubuatnya. Ya. Mungkin kita ingat kemarin, tahun kemarin, ya Ibu Gembala gak sempat ngomong ke saya. Waktu itu ketemu dengan Pak Yonatan dan ya saya dengarkan juga. Bagaimana pendapat Pak Yonatan mengenai waktu itu ada isu rapture tanggal 23 September tahun 2025. Ingat, ada itu isunya. Saya bilang, saya pelajarin, oh ini kejadian yang berulang-ulang mengenai kedatangan Tuhan yang kedua. Padahal waktunya, Tuhan katakan, nggak ada yang tahu. Yang penting berjaga-jaga, siap sedia. Siap sedia artinya kita hubungannya diam aja. Tapi kita melakukan kehendak Tuhan, itu siap sedia. Merenungkan itu bukan hanya dia merenung, saya enggak. Artinya kita merenung, oh Tuhan mau ini, lakukan. Itu merenung artinya. Seperti rapture itu juga. Itu hal, perhatikan, ada enggak nubuatnya? Bahwa terjadi rapture itu tanggal 23 September 2025. Enggak ada. Ya. Jadi kita jangan terlalu terfokus, terpikirkan dengan kejadian yang berulang-berulang. Ingat enggak ada film 2002? Ya. Itu jadian film itu. Kalau nggak salah tahun 2000 ya. Dibikinkan film judul 2002. Bahwa tahun 2002 itu akan terjadi banjir besar. Ya. Semua akan tenggelam dunia ini. 2002. Ada film naik kapal segala macam. Wah, bikin kapal udah persiapan mereka. Ya. Tahun 2002 dia bilang. Kiamat.
Enggak ada kok. Dan lucunya apa? Firman Tuhan katakan waktu habis ke banjir Nuh itu. Tuhan katakan, aku tidak akan menghukum dunia seperti ini lagi. Artinya apa? Enggak ada banjir yang besar seperti ini. Yang menghabiskan dunia. Udah gak bakal terjadi. Tapi filmnya bikinnya banjir. Artinya apa? Bohong kejadiannya. Ya. Tahun 2012 itu di Afrika. Ada hamba Tuhan menyatakan dianya Yesus. Makanya kita harus perhatikan ya firman Tuhan. Nubuat-nubuat apa yang belum terjadi, itu yang akan terjadi. Anda pelajari. Banyak gitu. Banyak sekali rahasia yang belum Tuhan bongkar. Ya, seperti tadi Tuhan katakan. Saatnya enggak ada yang tahu. Ya. Kita belajar bagaimana Nuh merenungkan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan katakan kepada dia, aku akan memusnahkan dunia ini karena sudah terlampau jahat. Semuanya kawin mengawin, pesta mesa. Ya. Tapi aku berkenan kepadamu dan keluargamu. Kata Tuhan. Lalu Tuhan katakan, kamu buat bahtera. Panjangnya 300 hasta, kurang lebih 150 meter. Lebarnya 50 hasta, kurang lebih 25 meter. 25 meter tuh kayak dari sini ke tembok sana. 25 meter. Ya. Tingginya 30 hasta, 15 meter. Susun 3. Anda bayangkan enggak? Zaman itu belum ada gergaji listrik. Belum ada serutan pakai listrik. Motong kayu masih pakai kampak. Pernah ngebayang ngelihat nggak tukang kayu motong pakai kampak nebang pohon? Kalau yang pohonnya gede gitu, sehari nggak kelar. Tak tok. Ya ini dia boleh katakan berempat ya, anaknya 3 sama Nuhnya. Istrinya mah nggak mungkin, istrinya mungkin masak bakal makannya. Ya tiap hari, kerja sama. Coba pikir. Perahu yang panjangnya 150 meter. Bangun cuma ada kampak, ada golok mungkin di zaman itu. Ya. Berapa tahun coba bangun? Apa gak kesel motongin pohon aja, udah kesel kesanya. Ya. Tuhan gak jelaskan, firman Tuhan tidak jelaskan berapa tahun dia membangun. Tapi dengan ayat-ayat kalau kita perhatikan, ini mungkin perkiraan dia bangun tuh bahtera sekitar 100 tahun. Bikin perahu aja 100 tahun. Apa enggak enek ngelihatnya? Tiap hari ngelihat lunasnya. Oh belum ini. Ya, tiap hari mikirin, ini pakunya gimana nih? Kurang nih. Ayo. Terjumbatin sambungannya. Lagi disuruh nanti lapis pakai ter luar dalam supaya nggak bocor. Ya. 100 tahunan kayak ngebangun bahtera. Tapi apa yang Nuh lakukan? Karena dia tahu Tuhan yang akan datang menolong dia. Seperti kita pada saat ini. Yaitu setia dan berjaga-jaga. Siap sedia. Waktu Tuhan perintahkan bangun ini, ya siap komandan, saya lakukan. Waduh, kerjain terus. Sampai selesai, sampai dia naik ke dalam bahtera. Ya. Siap. Di bahtera itu kurang lebih 300 tahunan katanya. 300 harian banjirnya itu. Ya. Siap dia. Dia renungkan firman-Nya Tuhan. Ya, suruh ini. Renungkan, oke, kerjakan. Ayo sama-sama kerjakan. Yang lain tetap
pesta pora, kawin mengawinkan, minum-minum, makan-makan. Tapi Nuh tidak. Dia melakukan dengan setia. Amin. Kita mau setia saat ini pada Tuhan. Mau melakukan apa yang Tuhan inginkan pada kita. Ya. Jangan kita tinggalkan Tuhan karena perkara-perkara tadi, kehidupan modern. Ya. Jangan kita tinggalkan Tuhan kita karena perkara-perkara pemahaman yang salah. 100 tahun loh. Ya. Perhatikan nubuat-nubuatnya seperti itu. Dia lakukan bahwa ya Tuhan akan membinasakan oleh karena kita harus siap. Ya. Tuhan enggak suruh 10 tahun ya selesai, enggak. Terus setia lakukan, Waktunya akan tiba sampai Tuhan katakan, oke masuk dalam bahtera. Demikian juga kita. Waktunya sudah ada, tapi Tuhan enggak kasih tahu. Pokoknya kamu siap-siap, ya, berjaga-jaga, siap-siap, ya, dan lakukan firman Tuhan. Ya. Ini salah satu buat saya ambil contoh yang Nuh lakukan dengan kesetiaannya, sehingga dia, istrinya, dan 3 anaknya selamat. Ya. Makanya kita harus bisa, ya, tadi menguasai, ya, membedakan, mengetahui yang mana nih yang firman Tuhan, yang mana ini dibuat benar. Ya. Karena sekarang itu setiap orang bisa kok bilang ini, saya bernubuat dalam nama Tuhan, bikin di sosmed, gini. Ya. Jangan percaya. Ya. Karena firman Tuhan katakan juga, nggak ada yang ngawasin hal itu. Kita harus menyelidiki diri kita sendiri. Benar atau enggak? Minta pengertian dari Tuhan. Benar atau enggak ini Tuhan daripadamu? Ya. Contoh lain apa? Mengenai kedatangan Tuhan. Coba ada enggak ayatnya? Next apa? Next. Ini udah 6 minggu. Next. Satu lagi. Matius 23, 24. Oh ya, ini. Ya. Kita lihat lagi contohnya. Ya. Di Matius 24 ayat 23 sampai 26. Ini nubuat daripada yang tercantum dalam firman Tuhan. Bagaimana dikatakan di sini? Pada waktu itu jika orang berkata ke kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Artinya Tuhan sudah bilang, jangan percaya ya. Akhir zaman ini, ya kan, ada orang yang bilang, saya ini Mesias. Ya, jangan percaya. Dan Mesias itu dikatakan apa? Melakukan hal-hal, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ya, yang menyesatkan juga orang pilihan, bukan jemaat biasa, orang pilihan dikatakan. Ya. Dan Yesus katakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Artinya dia sudah mengingatkan. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Artinya kedatangan Yesus yang kedua secara garis besarnya. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan dalam
Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Bahwa di sana dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi artinya apa? Kedatangan Tuhan itu ya, tidak ada di dunia ini, tapi dia datang dari surga di awan-awan permai untuk menjemput kita naik ke surga. Bukannya dengan kelahiran lagi, ya. Makanya dikatakan di sini apa? Apabila orang jangan kamu ya. Jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias di sana, jangan kamu percaya. Ya. Artinya Yesus tidak datang ke dunia menginjakkan kaki seperti ini. Dia tidak perlu tidak makan karena tubuhnya adalah tubuh kudus. Tubuh yang sempurna sudah. Makanya dia datang hanya di awan permai. Itu jelas-jelas dikatakan di sini. Ya. Kalau kita nggak hati-hati, dibilang orang-orang pilihan itu tersesatkan. Karena perkara musisat, karena perkara apa? Hal-hal yang ajaib. Mereka melakukan juga. Tapi Tuhan katakan enggak. Ya. Karena apa itu sudah dikatakan bahwa Yesus akan datang seperti saat dia naik ke surga. Itu penting bagi kita. Itu salah satu contoh. Kita harus lihat kedatangan Tuhan. Oh seperti apa? Oh dia akan datang hanya di awan permai. Selesai. Enggak perlu ada kelahiran lagi. Nanti mungkin akan ada lagi. Bilang, oh Yesus sudah lahir nih di Afrika. Oh Yesus lahir nih di sini. Bisa. Tapi Yesus sudah katakan ya melalui malaikatnya. Ngapain ngelihat ke atas? Udah, nanti jika Yesus datang balik yang kedua, ya, dia akan di awan permai, ya, menjemput kita orang percaya. Ya. Penting bagi kita. Kita harus selidiki firman Tuhan itu betul-betul. Betul-betul kita harus selidiki. Saya udah beberapa bulan, mungkin 2-3 bulan ini, ya, diskusi dengan teman. Berdoa, Tuhan ajarkan saya pengertian. Ya. Itu dengan kejadian AI, Anda tahu kan, artificial intelligence itu. Tuhan, ini ada ayat yang menurut saya mendukung. Tapi apa maksud Tuhan? Ini yang terjadi. Ya. Sebab kalau saya bicara dengan kawan saya yang pilot, ya, kebetulan teman saya dulu pilot seorang, ya, udah pensiun waktu COVID dia pensiun, pas dia 65 tahun dari Garuda dia pensiun. Udah bawa Boeing, udah bawa Airbus, udah bawa dulu F5, ya, pesawat tempur karena dia istilahnya pilot cadangan militer. Ya, jadi dia kerja di Garuda, tapi kalau ada perang dia harus turun. Bawa itu F5. Ya, dulu di Makassar pusatnya. Jadi dia tiap 6 bulan 6 bulan dia cuti di Garudanya, stop selama 1 bulan dia terbangin itu F5 lagi. Ya, jadi pangkatnya dia kapten waktu itu. Ada kaptennya dia, ada pangkat militernya. Ya. Jadi udah bawa itu, bawa ini. Ya. Saya sempat diskusi waktu itu. Apa sih bedanya antara pesawat Boeing sama pesawat Airbus? Dia bilang,
Ya Airbus itu teknologinya lebih tinggi, dia bilang. Lebih tinggi gimana? Kalau Boeing itu setirnya masih biasa, setir biasa. Dia bilang. Airbus udah kayak joystick. Nyetirnya cuma begini aja, enteng. Kalau Airbus tuh ada rem yang tarik, naik ke atas. Dia bilang itu ada dua. Jadi ada sistem elektroniknya tetap dan juga ada talinya. Dia bilang kalau elektroniknya gagal, talinya berfungsi masih. Oh gitu. Kalau Airbus nggak ada. Kalau nggak berfungsi elektroniknya, alhamdulillah udah nggak bisa apa-apa. Memang lapis 3. Tapi belum tentu kan 3-3-nya itu menjaga. Bisa gagal, ya udah. Nggak ada manualnya dia bilang. Oh begitu ya, iya. Tapi udah 2 atau 3 bulan yang lalu, saya diskusi dengan teman itu lain. Ya, kita baca dalam Wahyu 13 ayat 15. Ya. Wahyu 13 ayat 15. Kita mau memperhatikan semua firman Tuhan. Ya, masalah AI ini. Ya. Di dalam Wahyu 13 ayat 15 demikian firman Tuhan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Lihat. Patung diberikan nyawa. Dan itu diberikan kuasa. Patung diberikan nyawa. Dan dibilang apa? Binatang itu berbicara juga. Kalau Anda perhatikan sekarang. Kalau AI artinya ya kalau dulu teknologi itu dibuat untuk mempermudah manusia, kerja manusia. Ya, mempermudah kerja manusia. Ya kalau dulu mau cari file ini tinggal ketik file ini, ketemu bentuknya, ketikan juga. Terus udah berkembang terus robotik. Bikin program, ya, assembling mobil, masuk, ngelas sudah robotnya ya, tangan, ya, itu satu mobil, tipenya ganti, gerakannya ganti, mesinnya itu juga, karena panjang lebar model beda, ya, gerakannya berbeda, bisa dilakukan. Sekarang apa dengan AI? Coba. Jangan kita terpaku hanya lihat di HP, di sosmed, yang nyanyi ini suaranya bagus pakai AI. Ya. Si Anu bisa ngomong begini, begitu. AI, kerjaan AI. Itu hanya level rendah. Sekarang AI sudah apa? Robot. Ya. Kalau dulu kita mau tanya, nama kamu siapa? Mungkin kita harus ketik. Sekarang kita tanya, nama kamu siapa? Nama saya ini. Bagaimana dia bisa mengenal kita? Mungkin bertanya anak kecil, dia jawab hal yang sama. Enggak salah. Lihat, dia udah punya, dia bisa bicara, menjawab. Saya sampai diskusi dengan kawan saya, apakah ini AI? Nantinya bukannya kita menguasai dia, dia menguasai kita. Pada akhir zaman 3 tahun terakhir itu. Dia yang menguasai kita. Ini mengerikan saya bilang ya. Hati-hati. Karena itu kita mau menyelidik semua nubuat-nubuat firman Tuhan. Apa yang akan terjadi Tuhan? Ya. Apakah nanti saya akan dikuasai oleh patung yang bisa bicara ini? Jangan sampai Tuhan. Moga-moga kita ikut yang di rapture. Terangkat sebelum kejadian itu.
Karena dalam kejadian sesudah rapture itu, wah orang beriman mudah seperti ini. Ya. Disesatkan semua. Orang pilihan semua tersesatkan. Ya. Seperti di Wahyu tadi. Yang nggak percaya pada patung itu akan dibinasakan. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya dan sesudahnya, ya itu kejadian. Makanya perlu ya, kita mau menyelidiki firman Tuhan. Merenungkan dan kita melakukan seperti Nuh itu. Dia dapat firman Tuhan, ya kan, saya akan membinasakan semua manusia di dunia ini. Ya, tapi saya berkenan pada kamu, ya, karena kamu hidup berkenan. Ya, oleh karena itu buatlah bahtera sekian ukurannya. Dan Tuhan tidak memberikan waktunya harus selesai 30 tahun, enggak. Laksanakan. Ya, Tuhan bilang, udah, oke, siap bos, saya laksanakan. Bangun, tebangin pohon. Berapa lama nggak tahu tuh tebangin pohon segitu banyak, paus segitu gede. Ya kan? Lalu belah. Belah, bikin bahtera 150 meter mungkin dari sini ke itu kan, ke Happy hampir enggak lah. Sampai dekat rumah saya mungkin sekitar 150 meter. Ya 6 kali inilah, 6 kali panjang gereja. Ya. Itu coba pikirin. Setia terus, kerjain terus. Sampai selesai. Itu kesetiaan yang dituntut dari Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, oke, lakukan, siap sedia Tuhan. Ya kan? Saya mau melakukan apa yang menjadi pekerjaan saya, tanggung jawab saya tadi dikatakan di Markus. Ya. Markus 23 tadi. Diberikan tanggung jawabnya masing-masing. Ada tanggung jawabnya masing-masing. Oke, saya lakukan Tuhan. Saya tanggung jawab. Setia sampai akhir, sampai kita masuk dalam bahtera. Itu dipanggil Tuhan, Tuhan datang angkat. Itu maksud Tuhan itu. Tapi ingat, tadi seperti saya katakan, jangan sampai ya, kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kedatangan yang pertama. Ya, mau loncat langsung ke kedatangan yang kedua. Ya. Jalankan yang pertama, jalankan juga yang kedua. Terus. Karena kita terlambat mungkin, oke, saya kejar yang pertama. Rencana Tuhan dalam kehidupan saya yang pertama apa? Menjadi saksi Dia. Kita harus bisa memberikan apa? Hayat kita kepada orang lain juga supaya orang lain itu mempunyai hayat yang benar. Ya. Kita mau hidup kudus, menempuh hidup kudus benar-benar. Berjaga-jaga, siapkan diri. Ya. Siap sedia untuk bekerja di ladangnya. Kalau Tuhan sudah tentukan tadi. Tuhan katakan apa? Di Markus. Sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing. Berjaga-jaga, jangan sampai waktu Tuhan datang kita lagi tidur katanya. Dan Tuhan sampaikan ini untuk semua orang. Bukan hanya pengerja, bukan. Semua orang dikatakan. Dan semuanya harus berjaga-jaga. Harus siap sedia. Itu poin yang untuk menjaga apa? Monitor kedatangan Tuhan yang kedua. Berjaga-jaga, siap sedia. Artinya kita mau merenungkan, tadi sudah jelas. Baca firman Tuhan. Ya. Benar-benar harus baca firman Tuhan. Tanpa itu kehilangan kita. Waktunya sudah dekat, Wahyu tadi 22 ayat 12. Aku akan datang segera. Ya, bukan dibilang nanti. Enggak, aku akan datang segera di Wahyu 22 ayat 12. Ya, berjaga-jaga. Ya.
Di Lukas juga dikatakan, Lukas 21. Ya. Waktu yang akan datang segera berjaga-jaga. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini, kita mau bertobat. Kalau saat ini kita berleha-leha, mengakuilah kepada Tuhan. Tuhan, saya bertobat Tuhan. Saya mau bersiap-siap, saya mau berjaga-jaga. Saya siap sedia. Saya mau mengambil tanggung jawab yang Engkau berikan. Ya. Jangan tanggung jawab, enggak lah, saya mah takut lah, ini enggak. Kalau Tuhan sudah berikan, artinya Tuhan sudah memberikan otoritas kepada Anda. Ya. Kalau Tuhan berikan otoritas, artinya Tuhan kasih kepada Anda. Tuhan berikan jalan kepada Anda. Jadi kita mau memberikan hayat kita juga kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa menerima hayat kehidupan itu dari Tuhan. Dan dia mau juga berbuah-buah seperti kita. Buah kita itu bisa dinikmati orang lain juga bisa kembangkan buahnya. Ya. Seperti itu. Jadi kita siap, ya, berjaga-jaga, siap sedia, ambil tanggung jawab, ya, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini kedatangan Tuhan yang kedua itu. Ingat, siap-siap merenungkan firman Tuhan, artinya kita mau membaca mulai saat ini firman Tuhan. Nubuat-nubuat rencana kedatangan Tuhan itu banyak sekali. Kalau dibicarakan sebulan juga nggak habis. Saya kata. Makanya saya ambil hanya beberapa ayat aja yang untuk mengingatkan kita. Rajin mulai saat ini baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan sampai waktu selanjutnya. Saya silakan WL dan Singer. Kita akan tutup dalam doa. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau sudah berfirman kepada kami ya Tuhan. Perluaskan pengertian daripada firman-Mu. Supaya kami benar-benar mengerti akan maksud-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh siap sedia dalam melakukan segala perintah-Mu. Sebagai hamba-hamba-Mu, kami mempunyai tanggung jawab yang penuh ya Tuhan. Kami tahu semuanya itu. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sudah mengingatkan kami kembali. Tuhan, biarlah firman-Mu saat ini tertanam dalam hati kami, supaya kami tambah setia untuk melakukan segala firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sebentar Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini hingga siang ini Bapak. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, tanamkan dalam setiap hati kami Bapak, untuk kami dapat merenungkan firman-Mu, melakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Ajar kami untuk dapat Tuhan melakukan, dapat memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna yang datangnya daripada-Mu Bapa. Biarlah pikiran kami hanya memikirkan kerajaan-Mu, bukan memikirkan hal-hal dunia ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan di saat Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami, firman-Mu hidup dalam hidup kami Bapa. Kami dapat menelah segala hal apapun Tuhan yang Engkau akan lakukan dalam hidup kami. Kami mau terus belajar Tuhan sesuai dengan firman-Mu, supaya kami terus berhati-hati dan berjaga-jaga. Karena dunia ini semakin hari Tuhan bukan semakin baik, tapi semakin jahat Tuhan, membawa kami jauh daripada-Mu. Bila setiap kami anak-anak-Mu Tuhan terus membawa hati kami hanya fokus kepadamu, dekat kepadamu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, mengajar kami supaya kami tetap berjalan seturut kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, berkati Bapa lebih dan lebih lagi, berikan roh hikmat pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan dimanapun berada Tuhan, kiranya Tuhan terus mengurapi, Tuhan terus menyertai, berkati kesehatannya Tuhan,
Tuhan, biar berikan semangat yang baru, roh yang baru Tuhan. Biarlah keluarganya mendukung setiap pelayanan apapun yang akan dia lakukan, dikerjakan dimanapun berada Tuhan. Boleh berdampak dan menjadi berkat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, keluarga GKPY Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan hidup standar dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, bukan memakai kekuatannya sendiri, bukan pakai kepikirannya sendiri, tapi biarlah mereka Tuhan hidup seturut dengan firman-Mu. Biarlah mereka Tuhan menghidupi firman-Mu, merenungkan firman-Mu, menjadi pelaku dari firman-Mu Bapa. Keluarga-keluarga boleh diberkati Tuhan di saat mereka Tuhan Yesus menggenapi firman-Mu dalam setiap kehidupannya. Mereka melakukan kebenaran-Mu Tuhan, merenungkan siang dan malam Tuhan. Kami percaya bagi orang-orang yang terus berharap kepadamu Tuhan, tidak akan Kau permalukan. Keluarga-keluarga GKP Kau berkati Tuhan, oleh karena mereka hidup di dalam standar firman-Mu. Hanya firman-Mu Tuhan yang membawa mereka Tuhan di dalam kemenangan. Hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup melepaskan, membebaskan mereka Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup membawa mereka Tuhan kepada jalan-jalan-Mu Tuhan, jalan yang menuju ke dalam masa depan penuh harapan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati seluruh jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang hari-hari ini mengalami masalah persoalan. Mari Bapa, kami percaya Engkau yang akan buka jalan. Mereka yang hari-hari ini mengalami Tuhan kurang komunikasi, tidak ada keharmonisan ya Bapa, Engkau hadir di sana. Engkau memulihkan keluarga-keluarga ini ya Bapa, supaya mereka memberikan Tuhan hidupnya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan apa yang Kau janjikan digenapi atas setiap kehidupan rumah tangga mereka. Bagi mereka yang ada dalam pergumulan Tuhan, baik ekonomi, baik keluarga, baik anak-anak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau buka jalan, Engkaulah jawaban Tuhan. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Di saat mereka menghidupi firman-Mu, di saat mereka menghidupi Tuhan kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Keluarga-keluarga mereka Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya kuasa-Mu masih bekerja bagi setiap orang-orang yang terus mengandalkan Engkau, percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Tuhan lingkungan gereja kami, baik kiri kanan depan belakang Tuhan. Jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Engkau, jiwa-jiwa yang masih hidup dalam kegelapan, jiwa-jiwa yang masih terikat terbelenggu oleh ilah-ilah dunia ini ya Bapa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas setiap mereka, supaya mereka melihat terang-Mu yang ajaib, supaya mereka melihat jalan-jalan-Mu, supaya mereka mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini, bahkan umat-umat-Mu Tuhan yang ada di sekitar tempat ini ya Bapa, mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan mereka, membawa jiwa-jiwa yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan. Bila mereka datang kepadamu melalui seluruh jemaat-Mu yang ada di sekitar GKPY ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kasih-Mu Tuhan masih ada bagi setiap mereka Tuhan. Kami mengasihi mereka, Engkau lebih lagi mengasihi mereka ya Bapa. Pakai kehidupan kami, jiwa-jiwa Tuhan yang ada Tuhan di daerah tempat ini ya Bapa, baik kapling Tuhan, baik sinar hati Tuhan, baik karyawan ya Bapa, tidak kami sebutkan satu persatu. Banyak mereka yang membutuhkan pertolongan. Mari Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sekitar ini, biarlah mereka menjadi jawaban bagi mereka, biarlah mereka mengulurkan tangan bagi mereka, supaya Tuhan ada pertolongan yang tepat Tuhan, yang datangnya daripada-Mu ya Bapa, melalui kehidupan umat-umat-Mu yang ada di sekitar ini. Berkatilah gereja GKP ya Tuhan, supaya gereja-Mu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar ini. Biarlah Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui gereja kami. Terpuji nama-Mu Bapa, biarlah nama Tuhan untuk selama-lamanya dipermuliakan di tempat ini, di daerah ini, bahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan kembali duduk saudaraku. Sebentar sebelum kita mau akhiri ibadah kita mau melihat terlebih dahulu beberapa pengumuman. Oke, ini ada pengumuman mengenai retret keluarga. Ya, jadi ini di hari Sabtu Minggu, tanggalnya itu tanggal 15 sampai 16 Agustus, saudaraku.
dengan biaya kurang lebih di 400.000 per orang. Nanti tempatnya itu ada di Puncak Sukabumi. Untuk info lebih lanjut nanti dengan Bapak Kusumo, ini sebelah saya nih. Ya. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Saudaraku sekalian, nanti kita di hari Jumat ada ibadah Jumat Agung ya, dan juga ada perjamuan kudus dengan tema kematian yang menyelamatkan. Diingatkan kembali untuk dicatat nanti di hari Jumat pukul 3 sore, jam 3 sore. Oke, bukan di pagi tapi di sore. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Ya, saudara, jadi kita ketemu lagi hari Jumat jam 3 jangan tidur ya. Saya nggak tahu, mungkin ada yang tidur siang, tapi khusus Jumat Agung semua seger ya. Jam 3 kita ada di sini untuk beribadah bersama-sama. Mari semuanya bangkit berdiri, kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk pertemuan kami dengan Engkau hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami terus bersiap sedia dan berjaga-jaga. Roh Kudus, kami percaya dalam hidup kami ke depan Engkau ingatkan kami dan Engkau ajarkan kami bagaimana menyiapkan diri kami menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami pulang. Karena itu saudara-saudara, pulanglah sebentar membawa damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan, keyakinan yang teguh bahwa Tuhan mempersiapkan kita untuk kedatangannya kembali. Kita dibuat setiap hari merdeka, ada sukacita senantiasa dan menyerahkan hidup kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Pulanglah saudara-saudara, berkat Tuhan menyertai, biarlah kasih Bapa, keselamatan yang dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sampai hari kedatangannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.